Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini kita mendapatkan pertolongan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul meskipun dalam keadaan online, dalam keadaan sehat wal afiah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada sore hari ini, setelah pada pertemuan pertama kita membahas tentang ilmu akidah, ilmu yang paling utama secara mutlak. Kemudian yang berikutnya kita membahas tentang ilmu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang kita akan menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban hati yang berurusan dengan hati. Atau istilahnya itu adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu yang berhubungan dengan hati ataupun akhlak. Akhlakul karimah. Jadi akhlak-akhlak yang baik itu harus ditunjang perbuatan, dan perbuatan tersebut itu sumbernya itu dari hati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan oleh muallif pengarang kitab ini. Dengar ya suaranya? Dengar jelas. Ya. Soalnya ada tanda-tanda ini apa ya, tanda-tanda harus mencet terus. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kewajiban-kewajiban hati. Kewajiban-kewajiban hati artinya seperti halnya anggota badan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu perkara yang wajib. Perkara yang wajib itu kalau dilakukan karena Allah akan mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan, maka dia akan berdosa. Apa itu? Beriman kepada Allah dan segala ajaran yang berasal dari Allah. Jadi ini adalah kunci utamanya, seperti yang kita jelaskan kemarin dalam bab akidah, bahwasanya kunci untuk meraih pengampunan Allah, kunci untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman artinya apa? Artinya percaya terhadap bahwasanya Allah itu ada, adanya Allah itu tidak serupa dengan yang ada, tidak serupa dengan makhluknya. Kalau adanya makhluk itu didahului dengan ketiadaan. Tentu yang menciptakan yaitu Allah itu tidak dilalui dengan ketiadaan. Jika yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya rasa capek, bertempat, kemudian ada di suatu tempat atau dilalui masa, kemudian ada di kanan, ada di kiri, ada di atas, ada di bawah, kemudian ada di depan, ada di belakang. Tentu yang menciptakan semuanya, yang menciptakan depan, yang menciptakan belakang, yang menciptakan kanan, kiri, tentu tidak sama dengan apa yang diciptakannya. Tentu tidak sama dengan yang ada ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harus
imani, yaitu beriman tentang adanya Allah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah ada tidak serupa dengan sesuatu yang ada, yaitu makhluknya. Jika makhluknya tersebut itu mempunyai sifat ini, maka Allah mustahil mempunyai sifat seperti apa yang dimiliki oleh makhluknya. Jika makhluknya itu mempunyai sifat duduk, jika makhluknya itu mempunyai sifat terlentang, jika makhluk itu mempunyai sifat letih, jika makhluk itu mempunyai sifat bergerak, berdiam diri, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala itu mustahil disifati dengannya. Kenapa? Karena kita harus wajib beriman terhadap ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah tertuang di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Apapun itu, kalau itu adalah milik makhluk, kalau itu adalah sifat makhluk, maka Allah tidak mungkin disifati dengannya. Seperti tadi kita sebutkan, makhluk mempunyai sifat letih, ada di suatu tempat, kemudian ada di suatu arah, ada di depan, ada di belakang, berhadap-hadapan, kemudian makan, minum, itu adalah sifat-sifat makhluk semua. Kemudian mempunyai sifat seperti putih, ada coklat, ada kuning, ada hitam, ada biru. Itu kan semuanya milik makhluk. Maka mustahil Allah itu sama dengan makhluknya. Karena ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran itu menjelaskan Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu adalah kunci utama supaya orang tersebut itu mendapatkan surga. Kunci supaya seseorang itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Percaya seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Percaya seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semua yang diajarkannya itu semuanya benar. Itu datang dari Allah. Percaya seyakin-yakinnya bahwasanya semuanya ini, apa yang ada di dunia ini, itu adalah ciptaan Allah, itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu wahyu dari Allah. Percaya seyakin-yakinnya, yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, berarti itu kan letaknya ada di hati. Seyakin-yakinnya bahwasanya semuanya ini itu adalah kehendak Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah, dan tidak ada keraguan sedikit pun. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ajaran-ajarannya, dalam hadis-hadisnya, dan itu merupakan perkara yang benar karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi titik poinnya adalah beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Beriman bahwasanya Allah itu ada, tidak seperti sesuatu yang ada. Allah disifati dengan sifat sempurna yang layak bagi Allah. Apapun sifat makhluknya, mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifati dengannya. Kemudian juga beriman kepada ajaran-ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Begitu juga beriman kepada Nabi.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, itu adalah semuanya benar karena itu wahyu dari Allah. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, apa yang tertera dalam Al-Quran. Kan ini Ustaz, mau pakai Pepin apa ini Ustaz? In huwa illa wahyu yuha. Jadi Al-Quran itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya kewajiban itu adalah kunci. Yang berikutnya itu adalah membahas tentang al-ikhlas. Ikhlas itu adalah melakukan ketaatan hanya karena Allah semata. Melakukan ketaatan hanya karena Allah semata. Itu adalah ikhlas. Dan itu tempatnya ada di hati. Tidak ada yang tahu kecuali Dia dan Allah. Artinya, tidak boleh seseorang itu berprasangka, oh orang ini adalah orang yang ikhlas. Karena apa? Karena sholat di tempat umum. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah di tempat di hati. Hati itu tidak ada yang tahu kecuali Dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa saja orang mengatakan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan ikhlas karena Allah, beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang yang namanya setan itu ingin menggoda seseorang supaya orang tersebut bisa supaya dia itu terkenal umpamanya. Ada bisikan-bisikan setan yang dari dalam hatinya supaya dia ketika beramal supaya apa? Supaya dikatakan dia itu adalah orang yang dermawan. Supaya dikatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang kuat dalam ilmunya. Supaya dikatakan bahwasanya dia adalah orang yang di atas orang lain. Itu kan godaan-godaan setan. Maka kita harus mengetahui bahwasanya itu adalah tanda-tanda dari orang itu ingin berbuat pamer. Maka kita harus tahu, dengan tahu bahwasanya itu adalah perbuatan setan, maka kita dapat menjauhinya. Jadi ikhlas itu adalah beramal ketaatan hanya mengharapkan ridho Allah. Makanya kita kan saling mengingatkan satu sama lain. Kadang orang tersebut itu lupa bahwasanya ketika dia beramal ini itu hanya mengharapkan ridho Allah. Kita ingatkan bahwasanya kita harus ikhlas. Kita beramal itu jangan sampai ada niatan supaya dipuji oleh orang lain. Ketika orang tersebut itu beramal, jangan sampai ada niatan supaya bisa dikatakan begini, supaya bisa dikatakan orang tersebut itu adalah orang yang mulia, supaya mendapatkan kemuliaan di sisi manusia umpamanya. Maka hal-hal tersebut itu adalah perbuatan yang riya, pamer. Orang tersebut ketika beramal disertai dengan pamer, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari perbuatannya, dari amalnya. Tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala dari amal perbuatan baiknya. Bahkan dia akan mendapatkan mendapatkan dosa. Ketika beramal, coba aja kita terapkan pada diri masing-masing kita ketika kita beramal. Ada godaan setan enggak? Menggoda orang itu supaya dikatakan, oh orang ini adalah orang yang kuat. Orang ini adalah orang yang dermawan. Orang ini adalah orang yang suka membantu orang lain. Ada enggak? Mesti ada. Tapi kalau umpamanya kita belajar, tahu bahwasanya ini adalah perbuatan setan, ketika orang tersebut beramal disertai dengan riya, maka tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun, bahkan akan mendapatkan dosa, maka kita akan segera bisa menjauhinya. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar." Jauhilah perbuatan pamer karena itu adalah syirik kecil.
Ingat, syirik di sini bukan yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Kenapa dinamakan syirik? Karena saking besarnya dosa orang yang beramal disertai dengan pamer. Karena seakan-akan dia itu beribadah tujuannya untuk manusia. Maka seakan-akan tidak mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ini bukan syirik, ini bukan artinya dia keluar dari Islam. Tapi kenapa dinamakan asyirik di sini dalam hadis tersebut? Karena saking besarnya hampir sama dengan syirik yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Syirik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengeluarkan dia dari Islam, itu seperti apa? Seperti orang tersebut menyembah selain Allah. Seperti orang tersebut itu menghayal bahwasanya Allah itu besar. Padahal itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makhluk Allah. Berarti kan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, ittaqur riya'a, jauhilah riya, pamer, fa innahu asyirkul asghar, karena itu adalah syirik kecil. Itu bukan yang mengeluarkan dia dari Islam, akan tapi dinamakan syirik karena saking besarnya dosa yang akan didapatkan oleh orang yang beramal kemudian disertai dengan pamer. Kemudian yang berikutnya, jadi harus beramal ikhlas karena Allah, bukan pamer. Kemudian yang berikutnya adalah bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah itu artinya segala sesuatu itu kita sandarkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kita percaya bahwasanya apa yang terjadi ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musim corona, kita percaya bahwasanya Allah yang maha menciptakan penyakit, Allah juga yang menciptakan kesembuhan. Tapi bukan berarti ketika orang tersebut itu mengambil ikhtiar, mengambil sebab, itu tidak dinamakan tawakal. Karena tawakal itu pekerjaan hati, keyakinan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang menyembuhkan kecuali secara hakikat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sebab, ketika orang tersebut itu sakit, kemudian minum obat, itu kan sebab. Bisa saja dia itu ketika minum obat sembuh, karena Allah menghendaki untuk sembuh. Karena Allah menciptakan sembuh kepada dia. Bisa saja ketika dia sakit, minum obat tidak sembuh. Karena Allah tidak menghendaki dia untuk sembuh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kesembuhan pada dia. Bisa juga orang ketika makan, itu tidak kenyang. Makan banyak, itu tidak kenyang-kenyang. Karena apa? Karena Allah tidak menghendaki kepada dia untuk kenyang. Karena Allah tidak menciptakan kenyang kepada dia. Jadi ketika kita mengambil sebab, mengambil ikhtiar kita supaya sembuh adalah minum obat, maka itu tidak menafikan, mentiadakan tawakul. Jadi tidak boleh dikatakan, oh orang ini tidak tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena dia itu mengambil sebab, karena dia itu berobat. Tidak. Karena yang namanya tawakal itu keyakinan seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang terjadi di dunia, baik itu kejelekan, baik itu penyakit, baik itu kesembuhan, baik itu manis, pahit, itu semuanya datang dari Allah. Itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya termasuk pekerjaan, perbuatan-perbuatan hati, itu adalah muraqabah terhadap Allah. Artinya kita merasa bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita. Allah melihat kita walaupun kita tidak melihat Allah yang tidak serupa dengan makhluknya di dunia ini. Itu ketika kita menghadirkan dalam diri kita mau berbuat sesuatu, kemudian kita menghadirkan dalam diri kita, malaikat akan mencatat kebaikan kalau kita berbuat baik. Malaikat akan mencatat kejelekan kalau kita berbuat jelek. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu melihat kita. Maka kita tidak akan berbuat sesuatu yang tidak meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang mencuri, kemudian dia menghadirkan dalam hati bahwasanya apa yang ia perbuat itu dilihat oleh Allah. Apa yang ia perbuat itu semuanya akan tercatatkan, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Maka dia akan sadar bahwasanya ini adalah perbuatan jelek yang harus ia jauhi. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia itu beramal baik, maka dia akan senang terhadap buku-buku amalannya di akhirat nanti. Itu adalah muraqabah lillah, yaitu selalu menghadirkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Selalu melihat kita meskipun kita tidak melihat Allah yang tidak serupa dengan sesuatu pun di dunia ketika kita di dunia. Kemudian yang berikutnya adalah ridho terhadap Allah. Ridho terhadap Allah, ridho rela terhadap putusan Allah. Semuanya kehendak Allah. Apa yang terjadi seperti yang kita jelaskan tadi, baik itu pahit, baik itu manis, baik itu jelek, baik itu baik, kekufuran, kemudian keimanan, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hidup, mati, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sesuatu yang Allah taala kehendaki untuk terjadi, kemudian kita tidak terima terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita protes terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Karena semuanya adalah milik Allah. Harta yang kita tasarrufkan, kita kelola, kemudian habis, tadinya orang kaya. Kemudian karena sering bersedekah, jadinya dia miskin. Kemudian dia protes dalam dirinya, bukankah dalam hati disebutkan orang yang semakin bersedekah akan kaya? Kemudian dia apa? Dia protes terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa membahayakan dirinya. Kalau kita teliti, kita itu sangat bersyukur. Apa yang bisa diandalkan dari amal kita? Apa yang bisa diandalkan dari perbuatan-perbuatan baik kita? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan, berupa keimanan. Itu adalah nikmat yang paling agung. Dan lain sebagainya itu adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun umpamanya dibanding, kebaikan kita itu tidak ada apa-apanya. Kebaikan kita itu tidak akan ada apa-apanya. Jangan sampai kita protes terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kaya karena Allah Subhanahu wa taala menentukan kita untuk kaya. Kita jadi sehat karena Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kita jadi sehat sehingga bisa menghadiri pengajian. Itu semuanya adalah kehendak Allah, ciptaan Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak bagi kita untuk protes terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengikuti hawa nafsu, yang hawa nafsu tersebut itu akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kita punya umpamanya, kita punya sesuatu yang dicintai, keluarga, punya orang tua,
Semoga orang tua kita disehatkan semuanya. Kemudian punya saudara sangat kita cintai, kemudian meninggal. Kita tidak boleh protes terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang punya harta banyak, mobilnya banyak, kemudian tiba-tiba kebakaran. Kita tidak boleh protes. Tidak boleh protes terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Semua apa yang diberikan Allah kepada kita, kenikmatan, kemudian kesehatan, dan keimanan, itu adalah murni anugerah Allah kepada kita. Kita termasuk orang yang syukur. Kenapa? Karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang muslim. Karena Allah menunjukkan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita untuk menjadi orang yang beriman. Seandainya seseorang tersebut Allah kehendaki untuk tidak mukmin, itu adalah kunci daripada masuk surga. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh protes. Makanya kita sering-sering bersyukur terhadap nikmat keimanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya kan kita salah satu doanya kan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang menjadikan kita orang yang muslim. Itu kan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita membaca syukur atau membaca alhamdulillah itu adalah perkara-perkara yang sunnah. Tapi kewajibannya adalah tidak menggunakan anggota-anggota badan dan hati pada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berikutnya, kewajiban hati adalah ridho, rela terhadap Allah. Artinya tidak ada protes, tidak ada orang tersebut maki-maki terhadap apa yang ditentukan oleh Allah karena tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Tidak boleh. Harus diterima, ditanamkan dalam diri kita semuanya, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah menghendaki sesuatu yang baik bagi kita. Kita ketika seseorang itu diuji dengan harta, ketika orang tersebut diuji dengan istri, anak, saudara, ataupun orang tua, jadi sesuatu terjadi kepada salah satu kita, dan sesuatu tersebut itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus bersyukur. Karena apa? Pertama, Allah menentukan sesuatu itu ada hikmahnya, baik itu kita tahu atau tidak. Yang kedua, kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah tidak menguji kita terhadap keimanan kita. Itu harus ditanamkan kepada diri kita sehingga ringan. Apapun yang terjadi di muka bumi ini terhadap diri kita, kita masih bersyukur karena kita masih ditunjukkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena yang namanya orang ini kan tidak hidup selamanya. Orang hidup di dunia ini maksimal mungkin 80 tahun, 90 tahun. Habis itu kan meninggal. Habis itu kita akan melalui perjalanan yang sangat jauh. Ada kalanya orang tersebut menuju surga, yang nikmatnya itu tidak akan terputus-putus, atau orang tersebut menuju neraka bagi orang yang bukan muslim, dan siksaan tidak akan terputus-putus dan tidak akan diringankan. Jadi ketika di dunia ini berbagai cobaan menerpa kita, penyakit, silih berganti, maka kita harus serahkan semuanya kepada Allah. Jangan sampai protes. Kita tanamkan pada diri kita bahwasanya Allah lebih tahu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Itu harus ditanamkan kepada diri kita sehingga kita menjadi orang yang sabar terhadap apa yang terjadi pada diri kita.
Kemudian yang berikutnya adalah mengagungkan syiar-syiar Allah. Mengagungkan syiar-syiar Allah. Memuliakan syiar-syiar Allah. Tidak meremehkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah itu apa sih? Sesuatu yang menjadi ciri khas bahwasanya ini adalah kepunyaan orang muslim. Tidak ada yang melakukan ini kecuali ini adalah orang muslim. Ini loh ciri-ciri khas orang muslim. Ini loh kepunyaan orang muslim. Itu adalah syiar. Syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Masjid. Seperti apa? Seperti adzan. Seperti iqamah. Seperti hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, puasa, haji. Itu kan semuanya syiar-syiar muslim. Ka'bah. Itu kan kepunyaan orang-orang muslim. Itu semuanya kita harus mengagungkan. Masjid. Itu semuanya adalah milik orang muslim, artinya itu adalah menjadi ciri khas yang dilakukan oleh orang muslim. Maka kita tidak boleh menghina. Maka kita tidak boleh menghina, harus mengagungkannya. Nah, salah satu mengagungkannya, cara untuk supaya kita mengagungkan, seperti umpamanya ketika di masjid itu diberi harum-harum. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika malam-malam tertentu atau setiap malam, beliau itu selalu memberikan bau-bau harum ketika beliau itu ke masjid. Jadi diberi bau harum sehingga orang ketika beribadah itu suka, selalu antusias ingin beribadah di masjid. Itu salah satu bentuk supaya kita mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Syukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi syukur itu ada dua. Syukur wajib, syukur sunnah. Syukur wajib, kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan berdosa. Itu kan wajib. Tapi kalaupun sunnah, kalau kita melakukannya karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalaupun tidak dilakukan, maka tidak dapat apa-apa. Tidak mendapatkan pahala. Apa itu? Syukur sunnah itu adalah ketika kita memuji kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita diberi uang banyak. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sunnah. Apabila ia lakukan itu karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Syukur yang wajib bagaimana? Syukur yang wajib itu adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu adalah anugerah Allah pada perkara-perkara yang ada nilai maksiat. Allah memberikan nikmat tangan, tidak digunakan untuk mencuri, tidak digunakan untuk memukul seseorang yang tidak ada hak, tidak dibenarkan oleh syariat. Allah memberikan anugerah berupa kaki, tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak meridhoi Allah, seperti dibuat untuk mencuri, membantu orang dalam kemaksiatan, menghadiri perkara-perkara yang di situ ada maksiatnya, dan lain sebagainya. Allah memberikan kenikmatan berupa mulut. Tidak digunakan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Menggunjing orang lain, ngomongin kejelekan-kejelekan orang lain, kemudian mengadu domba, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Kalau orang tersebut itu menggunakan semua nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya, nikmat tangan, kita diberikan tangan, nikmat badan, kita gunakan untuk apa? Untuk selalu belajar ilmu agama.
kita diberikan nikmat berupa telinga, selalu mendengarkan pelajaran-pelajaran, itu kan sesuatu yang ditekankan ataupun dianjurkan oleh syariat. Lah, itu kalau orang tersebut menggunakan seperti itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak menggunakannya, sebaliknya menggunakannya pada perkara yang jelek, tidak menggunakannya pada perkara yang baik, maka apapun yang ia ucapkan, alhamdulillah 1000 kali, maka dia akan mendapatkan dosa. Karena apa? Karena dia telah menggunakan nikmat Allah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada syukur wajib, ada syukur sunnah. Syukur sunnah itu adalah ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah, kenikmatan, harta yang kita bangga dengan sesuatu tersebut, maka kita membaca alhamdulillah. Kalau kita niatkan ucapan tersebut karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak lakukan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, yang kedua itu adalah syukur wajib. Syukur wajib itu adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada perkara yang maksiat. Itu adalah syukur wajib. Kemudian yang berikutnya adalah as-sabru, sabar. Sabar. Ini semuanya adalah pekerjaan hati. Orang bisa sabar itu biasanya itu harus dilatih. Sabar tidak sampai menggunjing orang lain. Jadi sabar itu ada 3 hal. Ada 3 macam. Sabar terhadap ketaatan. Dia dalam keadaan apapun, entah itu senang atau tidak, banyak harta atau tidak, selalu melakukan kewajiban-kewajiban yang ia tekankan kepadanya, yang ditekankan kepadanya, yang dianjurkan kepadanya, yang diperintahkan kepadanya. Dalam keadaan apapun, selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang karena mendapatkan uang banyak, akhirnya sholatnya semangat. Sholat 5 waktu, dia tidak bolong-bolong. Tapi ketika tidak mendapatkan uang, dia sering meninggalkan sholat. Jadi itu bukan orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah selalu menjalankan ketaatan kepada Allah dalam keadaan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar itu sabar terhadap maksiat. Artinya dalam keadaan apapun kita tidak akan melakukan kemaksiatan. Ada orang ketika dia itu berkecukupan, dia tidak melakukan maksiat, tidak mencuri, tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Tapi dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekurangan, dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mencuri karena supaya naudzubillah, supaya istri dan anaknya bisa makan. Karena apa? Karena dia tidak punya uang. Itu kan cobaan. Ia tidak sabar terhadap cobaan Allah sehingga dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah sabar terhadap cobaan Allah yang menimpa kita. Menimpa kita semua. Terhadap penyakit-penyakit, orang diberi rasa sakit selama setahun, maka dia selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak sampai protes seperti yang kita jelaskan tadi. Ditanamkan pada diri kita penyakit ini adalah kalau dia menerima dengan sabar, ini adalah dari Allah, dia akan menjadi penyebab sakit tersebut terhadap dihapusnya dosa-dosanya. Ditanamkan kepada dia. Ditanamkan kepada dia bahwasanya ini adalah semuanya cobaan dari Allah dan Allah yang menyembuhkan, Allah yang maha memberi ujian kepada kita. Jadi sabar ada 3, sabar terhadap ketaatan Allah, taat kepada Allah,
dalam keadaan apapun kita selalu menjalankan ketaatan, menjalankan semua kewajiban. Kemudian yang kedua, sabar terhadap maksiat, artinya dalam keadaan apapun kita tidak akan bermaksiat kepada Allah. Baik senang, baik itu sedih, maka kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian yang terakhir adalah sabar terhadap cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah membenci setan. Nah, membenci setan, tidak melakukan, mengambil setan itu sebagai temannya. Lah, orang yang mengambil setan sebagai temannya itu seperti apa? Seperti umpamanya dalam dirinya itu senang terhadap, jangan disangka bahwasanya hari-hari ini tidak ada orang yang senang dengan setan. Banyak orang yang jauh dari agama, kemudian dia senang terhadap setan. Setan itu siapa sih? Setan itu adalah jin-jin yang kafir. Itu adalah setan. Kalau nenek moyangnya, kepalanya, ketuanya, itu namanya iblis. Nah, maka kita, syariat merintahkan kepada kita untuk apa? Untuk membenci mereka. Dengan apa? Dengan tidak mengikuti apa yang mereka mau. Setan memerintahkan untuk tidak sholat, maka kita harus sholat. Setan memerintahkan untuk sering gunjing orang lain, sering ngomongin kejelekan orang lain, sering ngadu domba, sering supaya berbuat pamer. Maka kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh setan, yang disukai oleh setan tersebut. Maka itu adalah bentuk dari kita itu tidak suka terhadap setan. Harus membenci setan. Kemudian yang berikutnya adalah membenci maksiat. Kita harus tidak suka terhadap maksiat, baik yang dilakukan dia atau orang lain. Sekarang ini kan banyak orang yang ketika melakukan maksiat tidak ada rasa sedihnya sama sekali. Naudzubillah. Dia senang tertawa-tawa. Itu kan berarti dia itu senang terhadap maksiat, terhadap perbuatan maksiat. Maka perbuatan maksiatnya akan mendapatkan dosa, senangnya terhadap perbuatan tersebut, maka dia akan mendapatkan maksiat, akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berikutnya adalah kita diperintahkan untuk membenci maksiat, membenci perkara perbuatan apapun itu yang mendatangkan dosa. Baik itu dilakukan oleh kita ataupun selain kita. Kan banyak ada yang namanya orang itu bermusuhan. A di B, A si B bermusuhan. Kemudian si A ini punya teman C. Si C punya teman. Kemudian karena C dan A ini pernah cekcok. Sehingga apa? Sehingga satu sama lain itu tidak akur. Satu sama lain tidak akur, C dan A tersebut. Kemudian si A melakukan kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan seperti umpamanya mencuri kepunyaan si B. Kemudian tertangkap polisi. Kemudian apa yang setelah mendengar C tadi, yang awalnya itu adalah temannya, kemudian karena terjadi percekcokan, kemudian ketika mendengar A ini melakukan perbuatan yang tidak terpuji, kemudian ketangkap polisi, kemudian ketika ini didengar oleh si C, apa yang ia katakan? Alhamdulillah, dia itu melakukan, ada yang seperti itu. Kalau bahasa Jawa itu kapok, supaya rasa bencinya kepada dia, sehingga membuat dia itu bangga terhadap apa yang ia lakukan. Rasa bencinya si C terhadap si A, sehingga dia bangga terhadap apa yang dilakukan kemaksiatan oleh si A kepada si B. Maka itu tidak boleh. Jadi yang berikutnya,
adalah kita harus membenci kemaksiatan. Ketika melakukan kemaksiatan, kita harus ada rasa sedih. Rasa sedih bahwasanya kita itu telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Jangan sampai kita bangga, baik yang dilakukan oleh kita ataupun yang dilakukan oleh orang lain. Harus sedih. Kalau orang tersebut senang, baik dilakukan dia ataupun dilakukan oleh orang lain, maka itu berdosa. Dosanya apa? Dosa senang terhadap kemaksiatan, dosa melakukan kemaksiatan. Jadi harus tahu. Kemudian yang berikutnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan adalah mencintai Allah. Mencintai Allah dengan cara menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangannya. Kemudian mencintai kalam Allah dengan mengatakan, meyakini bahwasanya ini adalah kalam Allah. Kalau kalam Allah tersebut itu yang dimaksud adalah al-mushaf, nanti kita jelaskan dalam bab akidah tentang masalah kalam Allah. Kalau yang dimaksud itu adalah mushaf, itu adalah ungkapan terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, yang tidak berupa suara, bahasa ataupun huruf. Itu adalah ungkapan. Nanti kita mungkin sebagian tidak ada yang paham terhadap penjelasan ini karena berhubungan dengan ilmu akidah tentang kalam nanti. Intinya mencintai kalam Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah mushaf, itu adalah keyakinan bahwasanya ini adalah ungkapan terhadap kalam Allah yang sesungguhnya, yang tidak berupa suara, bahasa ataupun huruf, tidak menaruh di sembarang tempat mushaf-mushaf tersebut. Itu adalah mencintai kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai Rasulnya. Mencintai Rasulnya itu adalah dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi ataupun Rasul. Tidak menisbatkan sesuatu yang tidak pantas kepada Rasul. Seperti mengatakan bahwasanya Rasul itu pernah berzina umpamanya. Berkeinginan zina. Itu adalah bentuk tidak cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena sifat-sifat itu tidak layak bagi Rasul. Jika saja itu tidak layak bagi orang-orang yang kita cintai di seliling kita, apalagi itu adalah seorang Rasul ataupun seorang Nabi. Tentu orang yang menisbatkan sesuatu yang keji kepada Nabi ataupun Rasul, maka itu adalah orang yang tidak mencintai Rasul. Orang itu tidak mencintai Nabi. Kemudian yang berikutnya adalah cinta kepada sahabat. Sahabat secara global. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal dia beriman kepada Nabi dan mati, meninggal dalam keadaan iman. Artinya dalam keadaan normal itu bukan melalui sesuatu yang tidak normal seperti mimpi. Ada seseorang sekarang, seseorang kemudian bermimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang yang diberi anugerah. Semoga kita setiap malamnya bisa bertemu Nabi. Amin. Semoga kita dapat bermimpi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika orang tersebut diberikan anugerah mimpi dengan Nabi, maka itu adalah kabar gembira kepada dia. Insya Allah dia itu mati dalam keadaan iman. Kalau mati dalam keadaan iman berarti dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang tersebut bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya itu hak. Artinya karena syaitan itu tidak akan bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Jadi orang tersebut ketika mencintai Nabi dan Rasulnya itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan Nabi dan Rasul. Jadi ada namanya sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan normal, bukan melalui mimpi, bukan
juga melalui keramat kalau kita. Keistimewaan yang di luar yang dimiliki oleh wali-wali Allah, di luar kebiasaan manusia. Seperti yang terjadi kepada Al-Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir. Dia mempunyai keramat, dia mempunyai keistimewaan, dan itu hanya dimiliki oleh wali-wali Allah. Apa itu? Beliau bisa mencium tangan baginda Nabi SAW meskipun beliau itu kurunnya jauh dari kurunnya Nabi. Setelah Nabi Muhammad meninggal jauh, kemudian barulah lahir Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Tapi beliau itu adalah salah satu turunan dari baginda Nabi SAW. Seperti beliau itu bukan dinamakan sahabat. Sahabat itu adalah orang yang bertemu alias orang itu pada zaman Nabi, hidup pada kurun Nabi SAW dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan beriman. Maka kita wajib secara global. Secara global itu maksudnya apa? Tidak harus satu persatu, enggak. Tidak harus satu persatu. Secara global, oh ini sahabat, maka kita harus cinta. Karena masa-masa yang paling baik itu adalah masa sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian begitu juga wajib kita mencintai keluarga, mencintai keluarga Nabi. Keluarga Nabi harus ingat di sini. Keluarga Nabi ada kalanya artinya adalah orang-orang yang bertakwa. Baik itu keturunan Nabi atau tidak, maka kalau dia orang yang bertakwa itu adalah namanya keluarga Nabi. Maka wajib bagi kita untuk mencintainya. Atau artinya itu adalah istri Nabi atau kerabat-kerabatnya yang mukmin. Jadi keluarga yang wajib kita cintai. Kalau kita tidak mencintainya, maka kita akan berdosa. Yang dimaksud adalah pertama adalah orang-orang yang bertakwa. Baik itu keturunan Nabi atau tidak, yang penting bertakwa, maka kita harus mencintainya. Yang kedua, itu adalah orang, yaitu istri Nabi dan kerabat-kerabat Nabi yang mukmin, maka kita harus juga mencintainya. Mencintai beliau, orang-orang tersebut, dan tidak boleh membencinya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang saleh. Wajib kita mencintainya, tidak boleh kita memusuhinya. Orang-orang yang saleh itu apa sih? Orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang kita anggap dia itu jauh dari maksiat. Sedikit sekali dia itu melakukan maksiat, umpamanya. Atau ketika melakukan maksiat dia bertobat. Kemudian dia selalu mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Semuanya perkara yang wajib ia kerjakan. Maka kita wajib untuk mencintainya, tidak boleh memusuhinya. Tidak boleh memusuhinya baik dengan perkataan, ngomongin dia tentang perkara-perkara yang tidak layak, itu tidak boleh. Baik itu dengan perbuatan, ada yang lewat kemudian dia dilempar dan lain sebagainya, tidak boleh. Ataupun dengan keyakinan-keyakinan dengki terhadap artinya sesuatu yang datangnya itu dari hati, seperti dengki terhadap orang-orang yang soleh, itu juga tidak boleh. Jadi ini adalah penjelasan dikit terhadap perkara-perkara yang diwajibkan oleh hati yang harus kita mengetahuinya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.